trader lah yang menjadi penentu dalam dunia trading forex. Semua trader mengakui itu bahwasanya psikologi berperan sampai 70% dalam kesuksesan seorang trader dan di bawah ini ada 20 poin untuk melatih psikologi kita. Semoga bermanfaat. Amin. 1. Kita dibayar karena disiplin. Kita nggak perlu punya IPK 5.0, nggak perlu pintar matematika, nggak perlu fasih 4 bahasa, nggak perlu punya pengalaman kerja 10 tahun, nggak perlu bangun pagi pulang malam utek sukses di forex. Market hanya membayar satu hal dari kita, disiplin. Cuma satu itu. Dan ya cuma itulah yang dibutuhkan di sini, disiplinlah dan market akan memenuhi rekening kita. 2. Bukan bola kalau tidak bundar. Kalau dari 10 trading kita hanya 9 yang disiplin maka kita tentu belum BS dikatakan disiplin. Kalau kita bilang, saya sudah berhenti merokok, tapi masih suka ngumpet-ngumpet utek ngerokok itu namanya belum berhenti merokok. Belajarlah untuk disiplin di setiap trade. 3. Jangan obati luka bakar dengan api. Saat market bergerak tidak sesuai dengan yang kita harapkan kenapa harus diperburuk dengan membuka posisi yang sama terus-menerus bahkan dengan lot yang lebih besar. Segeralah keluar atau kurangi lotnya. Itu uang lo yang kita keluarkan, bukan daun jambu. 4. Jangan tolak rejeki. Kita semua pernah melakukan ini. Market telah menghidangkan uang utek kita dengan bergerak sesuai arah yang kita harapkan tapi kita nggak puas dengan uang sedikit. Lalu kita tungguin chart dan berharap uang itu menjadi banyak dan banyak, tapi seringkali market malah balik kanan dan kita masih saja berharap dan akhirnya malah kita yang harus mengeluarkan uang. Tidak perlu serakah. Toh market buka 24 jam. Masih ada hari esok. Jangan tolak rejeki yang sudah dihidangkan. 5. Percuma membuat gundukan dari air. Seandainya siang ini kita sudah profit 50 pip, maka usahakanlah trade berikutnya TDK loss lebih dari 50 pip. Kalau saatnya sudah tepat, segera pindahkan stop loss ke plus 1. Buatlah gundukan dari tanah, bukan air. 6. Setialah. Apapun trading sistem kita. Apapun indikatornya. Ambillah kertas dan pulpen, atau buka Microsoft Word. Tulis trading sistem kita, kapan kita masuk, kapan harus keluar, berapa lot yang dibuka, di mana menaruh TP dan sell. Sertakan screenshotnya. Buatlah sedetil mungkin. Buatlah seolah-olah kita sedang mengajari anak set untuk mentradingkan uang $1.000.000 kita. Setelah itu print dan laminating jika perlu. Taruh di samping komputer. Kalau trading sistem tersebut berhasil 50% maka setialah. 7. Carilah pakaian yang paling nyaman. Jangan pakai jaket berbahan sweat kalau kita alergi dengan bahan itu. Jangan pakai baju hitam tebal saat siang yang terik. Yang bagus untuk orang lain belum tentu sama bagusnya untuk kita. Jadi kalau kita nyaman dengan TOF 15M, kenapa harus memaksakan diri dengan TOF daily jika itu malah selalu bikin deg-degan? Ya coba-coba sih boleh saja, tapi cukup di demo atau mikro. Carilah gaya trading yang paling profitable tapi sekaligus paling nyaman dan menyenangkan menurut kita masing. 2. 8. Pastikan esok kita masih bisa trading. Apakah sebuah meteor SCDG menuju bumi? Apakah gelombang tsunami SCDG menuju ke rumah kita? Apakah mulai minggu depan forex akan ditiadakan? Kalau tidak, lalu kenapa kita terburu-terburu ingin mengeruk profit sebanyak duanya hari ini juga? Jangan overtrade. Jangan resikokan uang terlalu banyak, pastikan besok kita masih punya balance utek trading, supaya BS bayar cicilan, BS beli susu anak, des. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada mengetahui harga akan bergerak 200 pips tapi gak ada cukup dana di akun kita. 9. Sesuaikan ukuran bahu. Kalau SEM saja belum lulus, kenapa kita pikir layak untuk duduk di bangku SMA? Kalau trading mikro saja masih sering MC kenapa kita pikir di standar gak akan MC? Kalau satu lot saja sering banget loss, kenapa kita pikir 10 lot akan berbeda? Kalau melawan Chris John saja belum menang kenapa maksa mau ngelawan Tyson? Tidak perlu mikul 10 karung beras kalau satu karung saja sudah encok. Ikutilah prosesnya, demo, mikro, mini, standar. 10. Saat gedung terbakar, cepatlah keluar. Pecundang itu bukan saat kita loss. Pecundang itu kalau kita tahu harga sudah jelas balik badan tapi tetap gak berani cut loss.
Jangan takut mengakui analisa kita salah. Semua trader pasti pernah loss. Yang kakap pun masih sering salah. Gak masalah kita loss hari ini, yang penting laporan akhir bulan tetap profit. Let the profit run, but cut your losses. 11. Just one big idea, and life like a king. Para penemu hebat pasti mengerti ini, para musisi, para pengusaha, dan semua mereka yang namanya tidak pernah mati. Graham Bell, Alva Edison, Soekarno, Elvis Presley, Nobel, George Soros, Kolonel Sanders, dan orang-orang hebat lainnya, semua memiliki kesamaan yaitu memiliki satu ide besar dan fokus padanya. Karena mereka tahu, sekali ide besar itu terwujud maka mereka akan hidup seperti raja. Temukan cara trading yang terbaik menurut kita masing-masing, jangan berhenti memperbaikinya, dan setialah. Lakukan apapun untuk menemukannya, dan hiduplah seperti raja. Tapi money management dan disiplin akan menentukan seberapa lama kita tinggal di istana. 12. Ikuti saja anginnya, begitu banyak faktor yang menentukan kemana angin akan bertiup dan sekuat apa, kontur dataran, temperatur, penebangan hutan, posisi bulan dan bintang, jumlah nitrogen di tanah, jumlah cacing yang mati per minggu, des. Tapi pada akhirnya tidak terlalu penting apa yang menggerakkan angin, melainkan ke arah mana kita mengembangkan layar saat angin datang. Pada akhirnya tidak terlalu penting menganalisa harga sebelum news terjadi, ikuti saja arah arus yang dihasilkannya. 13. Pak guru tua yang pandai, mungkin zaman sekolah dulu kita pernah terheran-terheran mengapa guru PPKN kita begitu lancarnya menyebut satu persatu butir-butir Pancasila, atau guru fisika yang dengan di luar kepala menjabarkan rumus relativitas umum. Sekarang kita tentu sudah tahu rahasianya, ya iyalah hafal, wong setiap hari selama berpuluh-berpuluh tahun yang diomongin itu aja. Hehe. Yang merasa guru JGN tersinggung ya, bercanda. Jadi, kalau mulai hari ini kita setia dengan trading sistem kita ulang-ulang setiap hari, kita pelototin setiap jam, bayangkan bagaimana hebatnya kita 5 atau 8 tahun dari sekarang. Tetaplah berlatih. 14. Yang penting bukan di mana kita saat ini, tapi di mana kita besok. Ya, kita tahu rasanya MC, tahu rasanya pingin nonjok monitor. Kita tahu rasanya putus asa. Tapi kabar gembiranya, apakah ada trader sukses yang gak pernah ngerasain itu semua? Mereka semua pernah merasakan itu, dan mereka toh sukses sekarang. Berarti kita berada tepat di jalan yang sama dengan mereka. Teruskan saja. Sepanjang kita terus berjalan, atau merangkak, suatu hari pastilah sampai juga di sana. Nggak penting seberapa besar MC kita, tapi seberapa besar impian kita. 15. Gigitlah sedikit-sedikit atau rahangmu lepas. Beberapa dari kita mungkin punya target profit harian 50 pip, atau 100 pip, atau 200 pip. Berapapun target kita, cobalah dipecah dalam beberapa kali trading. Mendapatkan 100 pip sekali trading seringkali jauh lebih sulit, mental dan teknikal, dibanding dalam 5 kali trading. Makan sesuap demi sesuap akan lebih mudah dan menyenangkan dibanding satu piring langsung. 16. Tentang menunggu, apa kemampuan utama yang diperlukan untuk menjadi seorang pemburu handal? Menembak, bisa jadi. Tapi ada pepatah terkenal di antara para pemburu, menunggu adalah separuh kesuksesan. Begitu pula saat singa memburu kerbau. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengendap-mengendap menunggu saat yang tepat, bukan untuk berlarian ke sana kemari mengejar si kerbau. Punya 1000 indikator dan 1000 sistem tidak ada artinya tanpa tahu cara menikmati masa menunggu. 17. Tentang penjaga menara, kalau tempat kita berdiri terlalu rendah sehingga tidak bisa melihat kemana badai mengarah, tanyakanlah pada penjaga menara. Kalau tempat kita berdiri terlalu tinggi sehingga tidak bisa merasakan getaran tanah, tanyakan pada mereka yang di bawah. Tengoklah apa yang sedang terjadi di TOF besar dan kecil, lalu putuskan kemana akan berlari. 18. Sejarah mengulang dirinya sendiri, kita berada di zaman interglacier, di mana banjir Nabi Nuh akan datang lagi. Temuan fosil mengatakan ternyata dunia sudah dikiamatkan berkali dua. Asteroid pernah menumbuk bumi dan pasti datang lagi. Sejarah selalu berulang. Belilah buku yang bagus dan buatlah jurnal trading,
Catatlah kesalahan dan prestasi kita setiap hari. Suatu hari pasti ada gunanya, karena double top dan doji akan datang lagi. False signal akan selalu menggoda. Karena sejarah akan berulang. 19. Sesekali jadilah robot target trading. Kita ingin beli TV yang lebih besar atau mobil yang lebih kinclong sebelum reuni SMA bulan depan. Modal trading kita hasil hutang ke bank dan seorang debt collector SCDG menunggu di depan pintu. Atau kita baru saja bertengkar dengan bos tepat sebelum sesi Eropa buka. Atau kita baru saja menghilangkan uang hasil jual sawah dalam 10 detik. Singkirkan emosi atau jangan lihat chart sama sekali, karena market tidak peduli sedikit pun tentang masalah kita, dia tetap akan bergerak kemanapun semaunya, meskipun saya mengancam bunuh diri di depan kantor Fupen. Sesekali jadilah robot. 20. Belajar membentur lantai. Ambillah bola tenis. Banting kuat-kuat ke lantai. Lihat seberapa tinggi dia memantul. Yup, kita semua tahu semakin keras dia terbentur semakin tinggi dia terbang. Begitu juga dengan kita, loss itu penting untuk membuat kita lebih hati-hati, MC itu perlu untuk memaksa kita disiplin, percayalah semua kegagalan kita kemarin ada gunanya, itu adalah lantai keras yang akan menerbangkan kita tinggi-tinggi suatu hari nanti.